Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1451. Hanya setelah beberapa napas, Qifang tiba-tiba gemetar, sadar kembali. Mustahil. Dia? Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Qin Tian? Qifang bergumam pada dirinya sendiri, jelas masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Ye Yuan sama sekali tidak akan asal bicara. Sebenarnya, berita Qin Tian memburu Ye Yuan sudah bukan rahasia lagi di Akademi Wumeng. Keduanya pergi berlatih satu demi satu, dan juga tidak kembali selama 10 tahun. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak apa yang terjadi. Tapi sekarang, Ye Yuan kembali dengan selamat, tetapi Qin Tian gagal kembali. Hal ini memicu banyak spekulasi. Tentu saja, mungkin saja Ye Yuan menggunakan suatu cara untuk mengusir Qin Tian, sehingga Qin Tian masih belum mengetahui bahwa Ye Yuan sudah kembali sampai sekarang. Tapi mungkin juga Qin Tian sudah terjatuh di dunia kecil. Sebenarnya mayoritas orang-orang masih condong ke arah yang pertama. Bagaimanapun, kekuatan Qin Tian cukup diketahui. Bahkan jika Ye Yuan menerobos ke alam sekilas surga, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Qin Tian. Qifang sebagai guru akademi, dia secara alami jelas tentang kekuatan Qin Tian. Tapi sekarang, Ye Yuan secara pribadi mengakui bahwa Qin Tian sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia kecil? Tiba-tiba, Qifang terkejut, diam-diam berpikir bahwa segala sesuatunya buruk. Anak ini melanggar hukum dan merajalela, dia mungkin melakukan sesuatu. Hal ini, lebih baik memberitahu Tuan Menara. Di dalam ruangan di penginapan angin cerah, Qin Zheng dan yang lainnya sedang mengobrol dengan gembira. Berandal itu licik dan licin, kita mengeluarkan begitu banyak pemikiran dan dia tidak mau keluar dari akademi, akhirnya saudari senior Lin Xiu yang mengesankan. Saat kamu bergerak, bocah itu akan terpikat dengan patuh. Wang Song terlihat senang. Hanya saja ekspresi Jia Chong di sampingnya agak tidak wajar. Tapi dia juga tahu kalau perbedaannya dengan Qin Tian terlalu besar. Tidak ada peluang sama sekali. Lin Xiu yang duduk di kursi kehormatan masih memiliki penampilan yang dingin dan sombong, memancarkan temperamen seorang dewi. Menyebutkan Xie Jingyi, dia terlihat jijik saat berkata, Xie Jingyi ingin mendapatkan nilai di atas kemampuannya, berpikir untuk memiliki bayi bersamaku. Dia pikir dia bisa melakukan apa yang dia mau. Jika bukan karena Kakak Tian menyuruhku untuk tidak menjaga jarak, aku sudah lama mengambil tindakan terhadapnya. Qin Zheng buru-buru berkata dengan nada menjilat, si gendut sialan itu gemuk dan bulat, dengan nama seperti nama perempuan. Lupakan putri surga yang bangga seperti kakak magang senior, bahkan wanita biasa pun tidak akan menyukainya. Qin Pei tersenyum dan berkata, Akademi Wumeng, hanya Kakak Tian dan kakak senior Lin Xiu yang merupakan pasangan yang cocok di surga. Menyebutkan Qin Tian, alis Lin Xiu tiba-tiba berkerut dan dia berkata, Kakak Tian akan membunuh Ye Yuan kali ini, dia telah pergi selama 10 tahun. Dia seharusnya kembali bagaimanapun caranya kan. Qin Zheng tidak mempedulikannya saat dia berkata sambil tersenyum, saudari magang senior Lin Xiu bingung karena khawatir. Siapakah Kakak Tian? Kali ini, dia secara pribadi mengambil tindakan, anak itu mungkin sudah lama mati di bawah pedangnya. Qin Pei berkata, ya, Kakak Tian mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja di dunia kecil, itu sebabnya dia akan ditunda sampai sekarang. Saat mereka berkata demikian, Lin Xiu juga akhirnya merasa nyaman dan berkata, masuk akal. Kalau dipikir-pikir, Ye Yuan hanya berada di alam mendalam gua, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Kakak Tian? Yang menggelikan adalah bocah itu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, hingga berani menentang keluarga Qin. Sungguh, dia tidak akan mati jika dia tidak mencari kematian. Oh, apakah begitu? Tepat pada saat ini, suara sedingin es terdengar di luar ruangan. Pintunya langsung didobrak oleh kekuatan yang dahsyat, menampakkan sosok berwajah dingin. Siapa itu? Berani, Ye Yuan. Kamu tidak mati. Wang Song baru saja akan lepas kendali ketika dia tiba-tiba melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di ambang pintu adalah keberadaan seperti mimpi buruk, Ye Yuan. Guncangan ini tidak berarti kecil. Bukan hanya dia, ketika semua orang di ruangan melihat Ye Yuan, wajah mereka menjadi sangat mempesona. Berita kembalinya Ye Yuan sudah menyebar di Akademi Wumeng. Yang kebetulan adalah beberapa orang ini sedang mengadakan pertemuan kecil di kota dan sama sekali tidak tahu tentang berita kembalinya Ye Yuan.
Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti tidak akan berani lagi berjalan-jalan di kota dengan santai. Kalian sangat kecewa karena aku tidak mati kan? Tapi karena aku tidak mati, maka hari kiamatmu telah tiba. Ye Yuan dengan acuh tak acuh menjatuhkan hukuman mati pada beberapa orang ini. Lin Xiu dan yang lainnya hanya terkejut dan tidak menganggap serius ancaman Ye Yuan. Lagi pula, di antara mereka, bahkan ada 3 sekilas surga penyelesaian besar. Sedangkan Ye Yuan hanyalah sekilas surga. Tunggu sebentar, sekilas surga tahap awal. Orang ini benar-benar berhasil menerobos. Lin Xiu memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, dengan orang sepertimu. Ye Yuan, karena kamu lolos dari tangan kakak Tian, maka aku akan merawatmu hari ini untuknya. Ye Yuan memandang ke arah Lin Xiu, tatapannya dingin. Wanita ini benar-benar pantas mati. Si kecil gemuk tergila-gila padanya. Dia benar-benar memanfaatkan cinta buta si kecil gemuk dan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Hahaha, Ye Yuan. Surga punya jalan, tapi kamu menolak untuk berjalan. Neraka belum memiliki gerbang namun kamu ingin menerobos masuk. Karena kamu lolos karena keberuntungan, kamu seharusnya lebih bersikap rendah hati dan bersembunyi di akademi dan tidak keluar. Tapi sekarang, kamu sudah menyerahkan dirimu ke pintu, kata Wang Song sambil tertawa keras. Dia mengangkat senjata atas ketidakadilan yang dilakukan terhadap saudaranya di sini. Hahaha, si gendut sialan itu bahkan berulang kali mengatakan pada hari itu bahwa kakaknya akan membantunya membalas dendam. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang hari ini. Qin Zheng juga tertawa keras. Kalau begitu kita akan melihat bagaimana junior Ye yang jenius ini akan menemui kita untuk membalas dendam. Kata Qin Pei sambil tersenyum dingin. Ye Yuan langsung mengabaikan ejekan mereka dan berkata dengan dingin, Gui Yun. Hantu samar muncul di samping Ye Yuan dan berkata sambil membungkuk, Tuan. Saat Gui Yun muncul, ekspresi semua orang berubah. Penyelesaian besar bintang 2, kecepatan kultivasi roh jahat ini sangat cepat. Dia benar-benar berhasil mencapai penyelesaian akhir bintang 2. Pertarungan dengan Qin Tian, Gui Yun mengalami luka berat. Melalui masa pemulihan selama lebih dari setengah tahun, cedera Gui Yun tidak hanya pulih sepenuhnya, kekuatannya bahkan maju satu langkah lebih jauh, menembus penyelesaian besar bintang 2. Ketiganya akan diserahkan padamu dulu. Jangan biarkan mereka datang dan menggangguku, kata Ye Yuan dengan dingin. Ya Tuan. Gui Yun membungkuk dan berkata, membual tanpa malu-malu. Roh jahat bintang 2 yang hanya sekedar penyelesaian besar ingin menjaga 3 murid puncak pelataran dalam. Harus diakui bahwa kamu sangat naif. Lin Xiu berkata sambil mencibir. Gui Yun perlahan berjalan ke depan dan berkata dengan suara dingin, cakar hantu neraka. Sebuah tangan hitam besar tiba-tiba terbang keluar dari kehampaan, meraih ke arah ketiga orang itu. Ekspresi ketiga orang itu berubah ketika mereka melihat situasinya. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan Gui Yun sebenarnya begitu kuat. Segera, ketiga orang itu terlibat perkelahian. Wang Song menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin. Kamu membiarkan roh jahat itu berurusan dengan mereka bertiga. Sepertinya kamu sangat percaya diri dalam berurusan denganku. Kelopak mata Ye Yuan sedikit terangkat. Suaranya sama sekali tidak mengandung emosi. Dia berkata dengan dingin, membunuhmu sama seperti membunuh seekor anjing. Suaranya belum memudar ketika bintang-bintang terbelah milik Ye Yuan tiba-tiba meledak. Versi lengkap bintang-bintang terbelah langsung ditujukan untuk Jia Chong. Jia Chong belum bereaksi terhadap apa yang terjadi dan langsung meledak menjadi awan kabut darah. Tatapan Wang Song berubah tajam, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Beberapa tahun ini, Jia Chong sudah berhasil menembus sekilas surga tahap awal juga. Tapi di bawah bintang-bintang terbelah milik Ye Yuan, dia benar-benar hancur tanpa sempat bereaksi. Sangat kuat. Apa yang terjadi tadi? Saya hanya merasakan kabur di depan mata saya dan Jia Chong meledak. Jia Chong itu juga adalah alam dewa sekilas surga. Terlebih lagi, ia bahkan menjadi runner-up musim ini. Mengapa perbedaannya begitu besar? Tidak ada berita tentang Ye Yuan dalam 10 tahun ini. Saya tidak menyangka saat dia kembali, kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Tetapi meskipun kekuatannya sangat kuat, tidak mungkin menjadi tandingan Wang Song juga. Lagi pula, Wang Song juga seorang jenius di pelataran dalam. Terlebih lagi, dia sudah berada pada tahap akhir sekilas surga, 2 alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Bisnis penginapan angin cerah sangat bagus. Pukulan Ye Yuan meledakkan pintu hingga menyebabkan keributan besar.
Tentu saja hal ini menarik sekelompok besar orang untuk mengelilingi dan menonton. Di sana, Guiyun bertarung melawan 3 pusat kekuatan sekilas surga yang hebat seorang diri dan tidak dirugikan sedikit pun, membuat semua orang berdecak kagum. Pertarungan hebat keempat orang itu telah menjungkir balikkan seluruh ruangan, meledakkan sudut penginapan angin cerah. Heh, kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah tandinganku dengan membunuh orang yang tidak bergunakan. Bocah, kamu sendiri datang untuk mencari kematian hari ini. Bagus sekali, kita akan menyelesaikan dendam lama dan permusuhan baru bersama-sama. Wang Su, kakak akan membalaskan dendammu hari ini. Berbicara sampai akhir, Wang Song mengertakkan gigi karena kebencian. Kematian Wang Su selalu menekan hatinya, membuatnya tak mampu melupakannya. Terakhir kali dia ingin membunuh Ye Yuan, Xiao Feng menghentikannya dengan paksa. Kali ini, Ye Yuan mengantarkan dirinya ke pintu, sesuai keinginannya. Tinju biduk sejati Tai, mati untukku, teriak Wang Song dengan keras, tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, langsung mengepalkan tinju ke arah Ye Yuan. Angin tinju yang kuat membuat semua orang berseru kaget. Niat tinju ini jelas telah mencapai surga lapis ketiga Dao Tinju. Tinju biduk sejati Tai adalah keterampilan tertinggi akademi. Wang Song juga mengembangkan gerakan ini ke surga lapis ketiga Dao Tinju. Ye Yuan ini terlalu impulsif. Sedikit kekuatan ini dan dia berani datang dan menantang Wang Song. Semakin tinggi ranahnya, semakin besar kesulitan untuk melompati ranah untuk bertempur. Terlebih lagi, ia bahkan melompati 2 alam kecil. Meskipun Wang Song tidak dianggap sebagai orang terkemuka di pelataran dalam, dia juga seorang jenius kelas 1. Kekuatannya tidak dianggap lemah. Bagi Ye Yuan, ingin melompati 2 alam kecil untuk mengalahkannya adalah hal yang terlalu sulit. Namun, wajah Ye Yuan tidak menunjukkan perubahan apapun terhadap pukulan Wang Song ini. Ketika angin tinjunya mengembun dan terbentuk, dan bergemuruh ke arahnya, barulah Ye Yuan perlahan mengangkat pedang pembasmi jahat. Bintang-bintang terbelah. Suara ringan merobek udara terjadi dalam sekejap, bertabrakan dengan angin tinju. Hanya untuk melihat sosok Wang Song seperti bola meriam, langsung terbang menuju rumah di seberang jalan. Wang Song menabrak beberapa dinding sebelum secara bertahap menghentikan sosoknya. Semua orang tercengang. Bagaimana Ye Yuan ini bisa sekuat itu? Tindakan Ye Yuan ini membuat semua orang tidak bisa memahami situasi sebenarnya. Tebasan biasa dan biasa saja, sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan energi spiritual tidak mengalami gelombang apapun. Tapi kekuatannya sangat hebat. Untuk pertama kalinya, itu adalah kemunculan versi lengkap bintang-bintang terbelah di dunia bentangan surga. Sebelumnya ketika Ye Yuan menggunakan jurus ini, dia membunuh pusat kekuatan sekilas surga saat berada di alam mendalam gua. Sekarang, Ye Yuan berhasil menembus sekilas surga tahap awal. Kekuatan gerakan ini tidak dapat dibandingkan lagi. Mengalahkan Wang Song dalam satu gerakan bukanlah hal yang luar biasa. Kenyataannya, jurus mengejar bulan miliknya belum dilepaskan. Kekuatan Ye Yuan sama sekali tidak bisa diperkirakan berdasarkan ranah kekuatannya. Kanon kekacauan bentangan surga miliknya dipadukan dengan seni pedang pembuka surga kekacauan, seberapa besar potensi yang dia miliki, hanya lawannya yang bisa merasakannya. Kini, Wang Song mengalaminya. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari dinding, melaju ke arah Akademi Wu Meng dengan kecepatan luar biasa. Adegan ini terlalu tidak terduga. Semua orang tidak bereaksi terhadapnya. Petik 2. Saat dia melarikan diri, Wang Song memuntahkan darah dalam suapan besar. Saat ini, bagaimana dia masih peduli dengan luka di tubuhnya? Dia bahkan menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya, tujuannya adalah Akademi Wu Meng. Selama dia bisa melarikan diri ke Akademi Wu Meng, Ye Yuan tidak akan berani membunuhnya lagi. Terlalu kuat. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Dia hanyalah sekilas surga. Saat itu, ketika Qin Tian berhasil menembus sekilas surga tahap awal, dia bisa bersaing dengan pusat kekuatan sekilas surga tingkat menengah. Tapi itu hanya sekedar bersaing. Tapi Ye Yuan, dia benar-benar. Gelombang dahsyat melonjak di hati Wang Song. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan setelah menerobos ke alam sekilas surga ternyata sangat menakutkan hingga tingkat seperti ini. Dalam hatinya, masih ada setengah kalimat yang belum terucap. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. Wang Song melarikan diri dengan putus asa. Dia merangsang pengerahan tenaga tubuhnya hingga batasnya. Saat ini, dia berharap orang tuanya memberinya sepasang kaki tambahan,
atau memberinya sepasang sayap. Dia ingin terbang ke Akademi Wumeng. Tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh dari langit di depan, terbang di depannya. Emosi yang disebut keputusasaan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Bagaimana dia bisa lupa bahwa Ye Yuan tahu cara terbang dengan manuver pedang? Penerbangan manuver pedang. Ini benar-benar penerbangan manuver pedang. Selama ini aku mendengar bahwa Ye Yuan tahu teknik terbang dengan pedang, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mataku sendiri. Hari ini benar-benar memperluas wawasanku. Dengan ini, Wang Song kacau. Hehehe, bagaimana menurutmu? Qin Peiyu gadis kecil itu, Ye Yuan bunuh tanpa mengedipkan mata. Apa menurutmu dia akan melepaskan Wang Song? Wang Song langsung berlutut sambil menangis hingga air mata mengalir. Tuan Ye, Tetua Ye, saya salah. Saya benar-benar salah. Semua masalah ini dipicu oleh Qin Zheng dan Qin Pei, dan Lin Xiu adalah kaki tangannya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Soal hidup dan mati, bagaimana mungkin Wang Song masih memiliki integritas moral? Dengan menangis sejadi-jadinya, dia mengkhianati Qin Zheng dan Qin Pei. Ye Yuan hanya mencibir saat mendengarnya dan berkata, Wang Song, aku sudah memberimu kesempatan, kamulah yang menantang kesabaranku berkali-kali. Sekarang, kamu bisa masuk neraka. Bintang-bintang terbelah merobek udara dan tiba, Wang Song sama seperti Jia Chong, langsung meledak menjadi awan kabut darah. Di jalanan, semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Hari ini, Ye Yuan mungkin akan membuat lubang di langit. Membunuh Wang Song, Ye Yuan tidak tinggal diam, langsung mengayunkan pedangnya dan pergi ke penginapan angin cerah lagi. Gui Yun dan ketiga orang itu saat ini berada di tengah pertarungan sengit dan sudah bertarung dari penginapan angin cerah hingga ke jalanan. Semua orang berteriak-teriak untuk memberi tempat yang luas. Kekuatan Lin Xiu memang sangat hebat, sudah memaksa Gui Yun menggunakan energi esensi hantu, sebelum nyaris berhasil bertarung imbang dengan ketiga orang tersebut. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, sosoknya keluar seperti kilat, langsung menuju Qin Pei. Mengejar bulan, Qin Pei saat ini sedang asyik berurusan dengan cakar hantu. Tiba-tiba, kulit kepalanya kesemutan, dan perasaan bahaya besar muncul di hatinya. Sosok Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir menuju Qin Pei dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini terlalu mendadak. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat, hingga semua orang tidak dapat bereaksi. Perasaan krisis yang datang dari belakang bahkan lebih kuat dari cakar hantu. Terlambat untuk berbalik, Qin Pei menebas dengan pukulan punggung tangan. Pada saat yang sama, dia memberikan pukulan punggung tangan, menamparkan ke arah cakar hantu. Reaksi Qin Pei tidak bisa dikatakan tidak cepat, tapi Ye Yuan bahkan lebih cepat. Ye Yuan dan Qin Pei hampir memuntahkan seteguk darah segar pada saat bersamaan. Sosok Ye Yuan terbang mundur. Namun, Qin Pei jauh lebih sengsara dibandingkan Ye Yuan. Kerjasama antara Gui Yun dan Ye Yuan tidak membutuhkan kata-kata untuk disampaikan sama sekali. Saat Ye Yuan bergerak, Gui Yun mengerti maksud Ye Yuan. Dia terus memfokuskan serangannya pada Qin Pei. Bagaimana telapak tangan Qin Pei yang tergesa-gesa bisa memblokir serangan cakar hantu? Diserang dari depan dan belakang oleh musuh, ia langsung mengalami luka berat. Adegan ini terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Lin Xiu dan Qin Zheng sama-sama tidak dapat bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, Qin Pei sudah terluka parah dan tidak mampu bertarung lagi. Mayoritas kekuatan Qin Pei juga terkonsentrasi pada Gui Yun sehingga menyebabkan luka yang dialami Ye Yuan tidak terlalu parah. Kalau tidak, dengan kekuatan sekilas surga yang dimiliki Qin Pei, dan secara paksa beradu pukulan dengannya, Ye Yuan pasti terluka parah bahkan jika tidak mati. Tanpa penambahan jimat guntur surgawi, Ye Yuan masih sedikit lemah di hadapan sekilas surga sempurna. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Saat dia menyentuh tanah, pedang panjangnya terayun, dan dia menyerang balik sekali lagi. Mengejar bulan. Gerakan ini, Ye Yuan merujuk pada gerakan Qi mengalir kembali ke perut, yang pernah dilakukan oleh Jin Yu pada masa lalu. Gerakan Jin Yu yang memanfaatkan kekuatan untuk melancarkannya dalam satu hela nafas, praktis tidak bisa dipecahkan. Namun sekarang, gerakan Ye Yuan berbeda dengan gerakannya, namun ayunan ini memiliki kecerdikan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda dengannya. Peluang itu cepat berlalu. Ye Yuan tidak ingin memberi Qin Pei kesempatan untuk mengatur napas. Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya sekali lagi, menembak ke arah Qin Pei. Namun saat ini,
Qin Pei dihantam dua pukulan keras, seluruh tubuhnya belum mendarat. Organ dalamnya sudah dalam kekacauan, sama sekali tidak menyangka Ye Yuan akan datang lagi saat ini. Pedang pembasmi jahat melewati dada Qin Pei tanpa kejutan apapun. Mata Qin Pei membelalak. Sampai mati, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan lah yang membunuhnya. Tapi Ye Yuan tidak mau memberinya kesempatan. Mata Qin Pei berangsur-angsur menjadi kendur, tetapi sepasang mata itu menolak untuk menutup apapun yang terjadi. Dia meninggal dengan penyesalan abadi. Bagaimana mungkin sekilas surga di tahap awal bisa membunuhnya, yang merupakan eksistensi sempurna dari sekilas surga. Ini, apa yang baru saja terjadi? Seni pedang Ye Yuan terlalu cepat, aku hanya melihat bayangan yang kabur. Sangat kuat, Ye Yuan hanya menggunakan dua pedang dan membunuh pusat kekuatan alam sekilas surga sempurna meskipun berada di bawah bantuan roh jahat itu. Pencapaian pertempuran ini cukup untuk mengejutkan seluruh kota. Ini pasti mimpi, pasti sedang bermimpi. Qin Pei adalah putra surga yang bangga, kekuatannya hampir bisa menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Benar-benar terbunuh oleh sekilas surga. Awalnya, di mata semua orang, provokasi Ye Yuan hanyalah lelucon. Namun tidak ada yang menyangka kalau sandiwara ini justru berubah menjadi perkelahian berdarah di jalanan. Kekuatan Gu Yun memang kuat, namun menghadapi tiga jenius hebat yang tiada taranya, dia terpaksa menggunakan kekuatan energi hantu juga sebelum nyaris berhasil bertarung hingga hasil imbang. Begitu waktu berlalu, dia pasti akan kewalahan. Tapi Ye Yuan yang tiba-tiba bergabung di medan perang langsung membalikkan situasi pertempuran. Dari kemunculan Ye Yuan hingga Ye Yuan membunuh 3 orang berturut-turut, itu hanya setengah jam. Semuanya terjadi terlalu cepat, cepat sampai semua orang belum bereaksi dan pertarungan sudah lebih dari setengahnya. Saat Ye Yuan menghabisi Qin Pei, tekanan di pihak Gu Yun segera berkurang. Dengan kekuatannya saat ini, melawan Lin Xiu 1 lawan 1 adalah kemenangan yang pasti. Dengan tambahan Qin Zheng, itu juga baru saja mencapai hasil imbang dengannya. Tapi masih ada Ye Yuan yang bisa mengancam mereka. Jurus mengejar bulan Ye Yuan terlalu cepat, benar-benar mustahil untuk diwaspadai. Begitu Ye Yuan memanfaatkan kesempatan ini, mereka pasti sudah mati. Ye Yuan menarik kembali pedang pemusnah jahat, pandangannya beralih ke medan perang sekali lagi. Qin Pei terjatuh ke tanah dengan lemah, tidak memahami apa yang sedang terjadi sampai mati. Seolah merasakan tatapan sedingin es dari Ye Yuan, duo Lin Xiu dan Qin Zheng tampak sedikit bingung. Gu Yun mengendalikan cakar hantu itu dan segera mengambil alih. Bagaimana mungkin Ye Yuan menyia-nyiakan kesempatan bagus ini, melepaskan Casing Mun tanpa ragu sedikit pun. Dia berubah menjadi bayangan sekali lagi. Targetnya kali ini adalah Qin Zheng. Dengan persiapan, respon Qin Zheng jauh lebih memadai dibandingkan dengan Qin Pei. Pedang panjangnya terayun dan berbenturan dengan Ye Yuan dengan jarak yang tipis. Petik 2. Kekuatan dahsyat dari sekilas surga sempurna membuatnya terluka sekali lagi. Tapi Qin Zheng juga merasa tidak enak badan. Gu Yun memanfaatkan kesempatan ini dan juga mengambil alih keunggulan. Ye Yuan tidak berhenti sedikit pun, dengan kuat menahan luka di organ dalamnya, dia melepaskan mengejar bulan lagi. Kilatan cahaya dingin demi kilat melintas, membuat semua orang berdebar-debar karena cemas dan takut. Setiap serangan, Ye Yuan menyemburkan darah segar dengan liar. Jelas sekali, dia mempertaruhkan nyawanya. Ye Yuan sengsara, tapi Qin Zheng bahkan lebih buruk darinya. Serangan Ye Yuan bukanlah serangan sesaat. Setiap kali dia menyerang, dia membuat Qin Zheng benar-benar muntah darah. Dia nyaris menghindari serangan cakar hantu beberapa kali, namun kekuatan hukum yang kuat itu masih membuatnya menderita luka parah. Cedera Qin Zheng jauh lebih serius daripada Ye Yuan. Betapa besarnya permusuhan ini. Ye Yuan mengambil risiko terlalu banyak, ini hanya menukar nyawa dengan nyawa. Ku dengar Qin Tian secara nominal pergi keluar untuk mengalami dan berlatih. Sebenarnya, itu untuk pergi dan memburu Ye Yuan. Ye Yuan dan keluarga Qin sudah lama tidak bisa berdamai. Mungkinkah hari ini, Ye Yuan akan membunuh semua jenius hebat di Akademi Wumeng? Benar-benar bertanya-tanya seperti apa reaksinya ketika Akademi Wumeng dan keluarga Qin mendapat berita itu sebentar lagi. Ye Yuan masih terlalu ceroboh. Keluarga Qin mengakar kuat di ibu kota Wumeng. Bahkan jika ada menara harta karun segudang di belakang Ye Yuan, itu mungkin tidak ada gunanya juga. Semua orang menyaksikan Ye Yuan yang mempermainkan hidupnya, semuanya berseru kagum. Hanya saja mereka tidak tahu,
Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya seperti ini untuk membunuh orang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan perhitungan untuk Little Fatty. Semakin banyak Lin Xiu bertarung, dia semakin khawatir. Terlepas dari apakah itu Gu Yiyun atau Ye Yuan, keduanya terlalu menakutkan. Kekuatannya dinyatakan sebagai nomor 2 di akademi, sedangkan Qin Zheng juga berada di peringkat 5 besar. Namun ketika mereka menghadapi kombinasi Gu Yiyun dan Ye Yuan, mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mustahil. Kalau terus begini, aku juga akan terjebak sampai mati oleh mereka. Saya harus menemukan cara untuk kembali ke akademi. Lin Xiu berpikir. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba sekali lagi. Gu Yiyun juga memusatkan serangan pada Qin Zheng untuk bekerja sama dengan Ye Yuan. Lin Xiu membuat keputusan cepat, mengayunkan tebasan kosong, sosoknya mundur secara eksplosif, langsung melepaskan diri dari pertarungan kelompok. Mundurnya Lin Xiu secara langsung menempatkan Qin Zheng pada posisi diserang baik dari depan maupun belakang. Penindasan Gu Yiyun ditambah kecepatan mengerikan Ye Yuan, dia pasti akan mati. Qin Zheng tidak mau repot-repot menahan Lin Xiu. Dia hanya punya waktu untuk saling menghancurkan dengan Ye Yuan. Dia langsung melepaskan pertahanannya melawan cakar hantu, memusatkan sisa kekuatannya dan bertemu dengan Ye Yuan dengan kekuatan penuh. Serangan habis-habisan dari sekilas surga yang telah selesai, Ye Yuan saat ini tidak dapat menahannya sama sekali. Gu Yiyun. Ye Yuan berteriak. Gu Yiyun segera mengerti. Cakar hantu langsung meledak untuk menyerang Qin Zheng. Dia memperluas serangannya antara Ye Yuan dan Qin Zheng, memisahkan keduanya. Tapi ini belum berakhir. Kedua kaki Ye Yuan melangkah tepat ke telapak tangan cakar hantu. Serangan Qin Zheng tiba-tiba menghantam punggung cakar hantu. Dampak luar biasa ditransmisikan, Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah segar. Mengejar, bulan. Meminjam gelombang kekuatan besar ini, telapak tangan cakar hantu mengawalnya dan langsung bertumpukan dengan mengejar bulan milik Ye Yuan. Serangan Qin Zheng, kekuatan yang ditransfer cakar hantu, ditambah kecepatan Chasing Moon. Saat ini, kecepatan Ye Yuan sangat cepat. Semua orang hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka. Sosok Ye Yuan menghilang dari tempatnya berdiri. Lin Xiu baru saja berlari sejauh 200 kaki ketika dia tiba-tiba merasakan niat pedang yang kuat meluncur dari belakang. Semua merinding di tubuhnya pecah. Terlalu cepat. Saat ini, Lin Xiu membelakangi Ye Yuan, terbuka lebar. Tidak ada waktu untuk membela sama sekali. Jarak 200 kaki hanya tinggal menjentikkan jari saja jika dibandingkan dengan kecepatan Ye Yuan. Karena tidak siap, pedang pemusnah jahat langsung menusuk perut Lin Xiu. Lin Xiu berteriak dengan nyaring dan sedih. Esensi ilahi di lautan ilahinya tampak seperti sungai yang menembus tepiannya, mengalir deras. Saat ini, terlalu banyak kejadian tak terduga yang dialami. Orang luar tidak dapat membayangkannya sama sekali. Reaksi Ye Yuan sangat cepat, menahan luka berat dan menyelesaikan serangannya dengan paksa. Cedera tingkat ini tidak berakibat fatal bagi Lin Xiu, tapi dia sudah menjadi cacat. Lautan ilahi Lin Xiu hancur total. Saat ini, dia tidak lagi memiliki esensi ilahi. Saat ini, luka yang dialami Ye Yuan sudah tidak bisa ditahan lagi dan meledak dengan hebatnya. Darah segar langsung mewarnai pakaiannya. Tapi Ye Yuan saat ini mirip dengan dewa perang, membuat semua orang kagum dan hormat. Dari Ye Yuan yang muncul hingga membunuh 3 orang dan melukai 1 orang, bisa dibilang hanya sekejap dari awal hingga akhir. Jika bukan karena melihatnya secara langsung, mereka sama sekali tidak akan percaya bahwa seniman bela diri sekilas surga bisa mencapai prestasi luar biasa itu. Semua orang melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa dan bahkan tidak mengeluarkan seruan seru. Mereka benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keheranan di hati mereka saat ini. Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Kamu sebenarnya, benar-benar merusak kultivasiku. Di seluruh jalan, yang tersisa hanyalah teriakan melengking Lin Xiu, serta suara perkelahian Gu Yiyun dan Qin Zheng. Pukulan tadi, Gu Yiyun juga mengalami luka yang cukup parah. Tapi menghadapi Qin Zheng yang sudah terluka parah, itu sudah lebih dari cukup. Ye Yuan terhuyung di depan Lin Xiu. Ketika Lin Xiu melihat Ye Yuan, matanya ingin memuntahkan api. Ye Yuan, kamu akan mati dengan mengenaskan. Aku mengutukmu. Tamparan keras bergema, langsung menamparkan seluruh tubuh Lin Xiu. Lin Xiu saat ini tidak memiliki esensi ilahi yang melindungi tubuhnya. Bagaimana dia bisa menahan tamparan Ye Yuan? Separuh dari wajah cantiknya langsung membengkak menjadi kepala babi.
Tatapan Ye Yuan penuh dengan tatapan dingin, dia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Setelah tamparan ini, Lin Xiu segera menjadi patuh. Dia akhirnya tahu bahwa dia bukan lagi putri surga yang sombong, tapi seorang yang cacat seperti Little Fatty. Lin Xiu menutupi wajahnya dan menatap Ye Yuan, dua baris air mata mengalir deras, matanya penuh ketakutan. Di mata Lin Xiu saat ini, Ye Yuan adalah iblis yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Hanya saja, Ye Yuan sama sekali tidak merasa kasihan. Pergilah, minta maaf pada saudaraku. Ye Yuan langsung mengangkat Lin Xiu. Di sana, cakar hantu menamparkan. Qin Zheng lebih mati daripada mati. Sejauh ini, 5 murid elit Akademi Wu Meng, 4 tewas, 1 lumpuh. Semua ini terjadi terlalu cepat sampai keluarga Qin dan Akademi Wu Meng tidak bereaksi tepat waktu dan pertarungan sudah selesai. Ayo pergi. Ye Yuan menyingkirkan Gu Yun dan langsung mengayunkan pedangnya lalu pergi. Di jalanan, semua orang saling bertukar pandang, tatapan mereka penuh dengan keterkejutan. Pertarungan hari ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Aku pasti baru saja bermimpi. Apakah hal semacam ini benar-benar dapat dicapai oleh sekilas surga tahap awal? Terlalu kuat. Beberapa dari mereka semuanya adalah eksistensi yang menyapu semuanya dalam peringkat yang sama. Mereka sebenarnya semua dibunuh oleh Ye Yuan dalam beberapa menit. Tidak hanya kekuatan tempur Ye Yuan yang sangat kuat, tetapi kemampuannya untuk beradaptasi di menit-menit terakhir juga sangat ekstrim. Lawan seperti ini sungguh terlalu menakutkan. Pertempuran ini cukup untuk dicatat dalam sejarah. Kalau bukan karena melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti akan mengira itu omong kosong. Sungguh, terlalu tidak masuk akal. Tapi Ye Yuan bisa dianggap telah membuat lubang di langit. Terlepas dari apakah itu Akademi Wu Meng atau keluarga Qin, mereka mungkin tidak akan membatalkan masalah ini. Itu bahkan mungkin mengejutkan Yang Mulia Tuan Kota. Ketika Qin Tianan mendengar berita ini, dia agak ragu apakah telinganya salah dengar. Sampah. Mengabaikan Qin Zheng dan Qin Pei, bahwa Lin Xiu adalah orang nomor 2 di pelataran dalam, kekuatannya jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Bagaimana mungkin Ye Yuan yang kecil bisa melumpuhkan laut ilahinya? Bawahan itu berkata dengan tatapan tidak bersalah, kepala keluarga, meskipun bawahan ini memiliki keberanian yang luar biasa, saya juga tidak akan berani mengarang cerita begitu saja. Hal ini sepenuhnya benar. Ada ribuan orang di tempat kejadian yang menyaksikan pertempuran ini. Saat ini, sudah tersebar di seluruh ibu kota. Mendengar ini, otot-otot di wajah Qin Tianan bergerak-gerak. Jantungnya meneteskan darah. Meskipun Qin Zheng dan Qin Pei tidak sebaik Qin Tian, bakat mereka juga jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama dan pasti akan menjadi andalan dalam klan keluarga di masa depan. Sekarang, mereka dibunuh oleh Ye Yuan begitu saja. Qin Tianan merasa kecewa karena sejak memprovokasi Ye Yuan, keluarga Qin tidak memiliki satu hal pun yang berjalan lancar. Sekarang, hidup atau mati Qin Tian tidak pasti, murid elit keluarga Qin praktis musnah. Pukulan terhadap keluarga Qin terlalu besar. Qin Tianan dengan kuat menahan kemarahan di hatinya dan berkata dengan suara serius, di mana Ye Yuan sekarang? Bawahan itu berkata, Ye Yuan mengalahkan Lin Xiu dan menahannya di menara harta karun segudang. Penyebab kejadian ini kemungkinan besar adalah si gendut, Xie Jingyi. Sebagai kepala keluarga Qin, masalah Xie Jingyi, dia tentu saja telah mendengarnya. Pada saat itu, dia mengira Ye Yuan pasti sudah mati, dan tidak ada salahnya melakukan hal itu. Sebaliknya, meskipun itu adalah pertengkaran kecil dengan murid junior, Qin Tianan malah merasa sangat terbebaskan. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menikah dengan Lin Xiu setelah Qin Tian kembali. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa hal ini justru menimbulkan akibat yang begitu parah. Setelah bawahannya pergi, Qin Tianan mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya untuk masalah ini, saya tidak punya pilihan selain meminta ayah untuk mengambil tindakan. Ye Yuan melakukan tendangan menyapu, Lin Xiu langsung berlutut di tanah. Yang terbaring di tempat tidur adalah si kecil gemuk Xie Jingyi. Adikku berkata bahwa kakaknya akan membantunya membalas dendam. Biarpun aku membuang nyawa ini, aku juga harus membalas dendam ini untuknya. Kamu merusak lautan esensi saudaraku, membuatnya cacat, jadi aku merusak lautan ilahimu dan membuatmu datang ke hadapan saudaraku untuk bertobat. Adapun hidup dan matimu, terserah pada saudaraku yang memutuskan. Ye Yuan mengucapkan setiap kata. Luka yang dialami Ye Yuan memang tidak ringan.
Namun saat ini, dia sudah tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia tahu bahwa setelah pertarungan ini, gelombang dahsyat pasti akan terjadi di ibu kota Wumeng. Waktu yang tersisa untuknya tidak banyak. Bagaimana Lin Xiu saat ini masih memiliki penampilan putri surga yang bangga. Hanya melihat rambutnya berantakan, pakaiannya acak-acakan, separuh wajahnya bengkak. Daerah perutnya masih mengeluarkan noda darah berwarna merah kehitaman. Yang terpenting, harga dirinya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Yuan. Ye Yuan sama sekali tidak punya niat untuk berbelas kasih terhadap wanita. Di mata Ye Yuan, dia adalah wanita cantik yang berbisa. Tapi dia, kata Lin Xiu ketakutan. Wajah Ye Yuan dingin dan acuh tak acuh, jarinya menunjuk seperti kilat, mengetuk beberapa kali pada tubuh Little Fatty. Adegan ajaib muncul, si kecil gemuk sebenarnya perlahan membuka kedua matanya. Lin Xiu terkejut. Saat itu, betapa beratnya beberapa pukulan itu, dia melihatnya dengan matanya. Menurut kesimpulannya, sangat mustahil bagi si kecil gemuk untuk bertahan hidup. Sekarang, Ye Yuan baru saja membantunya memijat beberapa kali dan si gemuk kecil terbangun. Sebenarnya, ini adalah efek utama dari pil obat tersebut. Hanya saja napas si kecil gemuk tersangkut di dadanya, itu sebabnya dia tetap tak sadarkan diri. Beberapa ketukan Ye Yuan membantu si gemuk kecil melancarkan napasnya, si kecil gemuk secara alami perlahan terbangun. Ye Yuan membantunya berdiri dan berkata dengan lembut, "Gendut kecil, dendammu, saudaramu ini telah membantumu membalasnya." Selain Lin Xiu, keempat orang itu telah menjulurkan lehernya untuk dipotong. Wanita jalang ini, aku sudah menghapus kultivasinya, aku meninggalkannya untukmu mengurusnya. Xie Jingyi masih sangat lemah saat ini. Reaksinya jelas agak lamban. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mata Xie Jingyi yang abu-abu pucat itu berangsur-angsur pulih. Mata cekung itu perlahan terfokus pada wajah Lin Xiu, lalu menjadi rumit. Beberapa saat yang lalu, motivasi terbesar si kecil gemuk untuk memasuki Akademi Wumeng adalah Lin Xiu. Berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan dalam beberapa tahun ini untuk menjadi pria yang layak bagi Lin Xiu, hanya dia sendiri yang tahu. Tapi, wanita ini justru dengan kejam mempermainkan perasaannya, lalu menginjak-injak perasaannya, menginjak-injaknya tanpa henti. Lin Xiu, menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang laki-laki sampai tidak ada gunanya lagi. Sekarang, ketika dia bangun lagi, putri surga yang sombong ini benar-benar menjadi wanita jelek yang gemetar ketakutan, berlutut di depannya. Semua ini membuatnya merasa seperti baru saja mengalami mimpi. Betapa dia berharap ini hanya mimpi. Si kecil gemuk tidak dapat berbicara, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa saudaranya lah yang mengambil martabatnya dari tanah dan menyatukannya. Ketika Lin Xiu melihat si gendut kecil terbangun, dia bergegas ke samping tempat tidur dan memeluk betis si gendut kecil, sambil berkata sambil menangis, "Yi kecil, itu semua salah Xiu'er. Xiu'er dirasuki hantu untuk sesaat. Itu sebabnya aku akan melakukan hal yang kacau seperti ini. Aku sebenarnya sudah memilikimu di hatiku selama ini, Yi kecil, ayo, kita menikah besok, oke?" Lin Xiu tahu bahwa satu-satunya harapannya untuk hidup saat ini adalah kontrak pernikahan itu. Xie Jingyi menyukainya selama bertahun-tahun, perasaan seperti ini tidak mungkin hilang sekaligus. Ye Yuan melihat penampilan Lin Xiu yang tercela dan sangat ingin menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Tapi dia tidak ingin mempengaruhi keputusan Little Fatty, jadi dia dengan paksa bertahan dan tidak berbicara. Dalam waktu singkat ini, si kecil gemuk akhirnya memulihkan kekuatannya. "Buat dia, tutup mulut." Si kecil gemuk menggunakan suara seperti nyamuk dan mengucapkan 4 kata ini, hampir menghabiskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Tentu saja, hal ini dikatakan pada Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Adikku memintamu untuk diam, kamu dengar." Ekspresi Lin Xiu berubah dan tidak mengatakan untuk bersuara lagi. Si kecil gemuk terengah-engah beberapa saat sebelum mengumpulkan kekuatan lagi dan berkata, "Saya tahu bahwa kamu akan membantu aku membalas dendam." Aku mengira aku pasti sudah mati." Setiap kali si kecil gemuk mengucapkan sepatah kata pun, dia harus berhenti sejenak. Jelas sekali, kondisinya sangat memprihatinkan. Ye Yuan berkata dengan tatapan serius, "Denganku, bahkan jika kamu ingin mati, kamu juga tidak bisa mati. Kalau kamu sudah sehat, ayo kita minum anggurnya dan ngobrol santai." Mata si kecil gemuk agak suram. Jelas, dia tahu bahwa meskipun dia sembuh, dia juga sudah cacat.
Dengan hancurnya lautan ilahi, dia tidak bisa lagi berkultivasi dalam kehidupan ini. Kehidupan seperti ini, apa artinya lagi? Penghancuran lautan ilahi si gendut adalah situasi yang sangat berbeda dengan kehancuran lautan ilahi Ye Yuan saat itu. Setelah lautan ilahi dihancurkan, meskipun dao obatmu sangat hebat, ia juga tidak dapat pulih. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, "Gendut, apakah kamu percaya padaku?" Si kecil gemuk membeku sesaat, lalu segera menganggukkan kepalanya sedikit. Ye Yuan berkata dengan suara serius, "Bagus. Maka saudaramu akan berjanji padamu di sini hari ini, aku pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu memulihkan lautan ilahimu." Si gemuk kecil menatap Ye Yuan dengan heran, jelas dia agak meragukan kalimat ini. Bukan hanya dia, sedikit rasa jijik melintas di mata Lin Xiu yang berada di sampingnya, merasa bahwa keyakinan Ye Yuan ini terlalu berlebihan. Lautan ilahi sudah hancur, bagaimana mungkin bisa diperbaiki? Selain itu, apakah Ye Yuan bisa bertahan melewati hari ini masih belum diketahui. Dia membunuh begitu banyak orang keluarga Qin, bagaimana mungkin keluarga Qin bisa berbaring begitu saja? Aku percaya kamu. Si kecil gemuk masih berkata dengan sangat serius. Dia tahu bahwa Ye Yuan sedang menghiburnya, tidak berharap dia tidak pernah pulih setelah kemunduran dari sini. Meskipun penghiburan semacam ini tampak agak lemah, namun sangat menghangatkan hati. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, "Pelacur ini, bagaimana cara menghadapinya?" Si gemuk kecil menatap wajah Lin Xiu dan berkata sambil menghela nafas, "Aku tidak ingin melihatnya lagi." Seluruh tubuh Lin Xiu bergetar, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dengan kalimat si kecil gemuk ini, dia tahu bahwa hidupnya terpelihara. Meskipun sekarang dia cacat, lebih baik hidup daripada mati. Ye Yuan menghela nafas sedikit, berpikir pada dirinya sendiri bahwa si gemuk kecil ini masih terlalu baik. Perasaan bertahun-tahun pada akhirnya tidak mudah dilepaskan. Kalau begitu pergilah. Ye Yuan berkata dengan suara yang dalam. Ya, aku akan segera pergi. Lin Xiu merangkak dan bergegas, keluar dari pintu kamar. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Tubuhmu masih sangat lemah sekarang, istirahatlah yang baik." Si kecil gemuk mengangguk sedikit. Dia memang sudah sangat lelah. Ye Yuan merebahkannya. Dia tertidur dengan sangat cepat. Lin Xiu keluar dari menara harta karun segudang, mengabaikan luka di tubuhnya dan berlari dengan liar. Dia ingin meninggalkan tempat sialan ini secepat mungkin. Di depan, brigade keluarga Qin sudah tiba. Lin Xiu tertawa gembira dan berkata, "Hahaha, Ye Yuan, aku ingin tahu apakah kamu bisa melewati hari ini." Tepat pada saat ini, suara sedingin es terdengar di belakangnya. "Apakah aku mati atau tidak, kamu tidak perlu khawatir. Tapi kamu pasti mati." Lin Xiu belum bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah, hilang bersama angin. "Ye Yuan, kamu berani melakukan pembunuhan di jalanan. Bagaimana caramu memohon?" Dari kejauhan, terdengar raungan Qin Tianan. Lalu dia menerkam seperti anjing gila. Aura kuat dari alam dewa asal membuat seluruh jalan panjang dipenuhi energi spiritual. Dia melihat Ye Yuan sendirian dan ingin membunuh Ye Yuan dengan momentum seperti guntur yang tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk menutup telinga. Dengan cara ini, itu tidak ada hubungannya lagi dengan menara harta karun segudang. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya terangkat dari tanah. Qin Tianan seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya tetapi gagal. Ye Yuan mengetahui penerbangan manuver pedang sudah berada pada posisi yang tidak terkalahkan. Ibu kota Wumeng ini, orang-orang yang mampu menyentuhnya juga hanya sedikit. Ye Yuan berdiri di langit dengan bangga dan berkata dengan nada meremehkan, "Qin Tianan, keluarga Qin mulah yang pertama kali melanggar aturan main. Ye ini mengambil bagian dalam uji coba peleburan 100 kota, keluarga Qinmu mengatur pusat kekuatan alam dewa asal untuk memimpin tim. Tapi gagal dalam upaya pembunuhan terhadapku. Saat itu, aku menoleransinya. Tapi kali ini, aku keluar untuk melatih dan menenangkan diri. Kalian semua melanggar peraturan akademi lagi, mengirim Qin Tian untuk memburuku dan bahkan memanfaatkan murid-murid keluarga Qin untuk melukai saudaraku dengan serius, mengubahnya menjadi cacat." Suara Ye Yuan terdengar seperti bel yang berbunyi keras. Orang-orang dari beberapa jalan jauhnya semuanya mendengarnya, langsung menimbulkan keributan. Keluarga Qin juga terlalu berlebihan, menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah. Untuk benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk menghadapi siswa muda.
Ye Yuan telah memberikan kontribusi besar dalam uji coba peleburan 100 kota dan bahkan memenangkan pil Dewa Bintang 4 untuk Yang Mulia Tuan Kota. Mereka semua benar-benar berurusan dengan Ye Yuan dengan cara ini. Keluarga Qin menutupi langit dengan satu tangan, Tuan Kota juga tidak keluar untuk campur tangan. Ini benar-benar membuat orang kecewa secara maksimal. Keluarga Qin sudah terbiasa bersikap sombong beberapa tahun ini. Ada banyak orang yang merasa tidak senang dengan mereka sejak lama. Pernyataan Ye Yuan langsung menimbulkan kemarahan publik. Cukup banyak orang yang memberi isyarat pada perilaku keluarga Qin. Namun, fokus Qin Tianan sama sekali bukan pada hal ini. Tatapannya tertuju pada Ye Yuan saat dia berkata dengan suara serius, "Kamu benar-benar melihat Tian Er. Bagaimana kabarnya sekarang?" Ye Yuan mencibir dan berkata, "Bagaimana? Sejak aku kembali, mungkinkah kamu masih belum menyadarinya? Mustahil. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa membunuh Tian Er?" Qin Tianan meraung. Dia selalu menyimpan harapan di dalam hatinya, berpikir bahwa Qin Tian hanya tertunda karena sesuatu. Sekarang, secara pribadi mengatakannya dari mulut Ye Yuan, dia masih tidak berani mempercayainya, berpikir bahwa Ye Yuan sengaja memicu dia. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu menurutmu, bisakah aku membunuh Lin Xiu dan Qin Zheng mereka semua?" Faktanya adalah, mereka semua sudah mati. Mendengar kata-kata ini, wajah Qin Tianan menjadi pucat, jejak harapan terakhir juga benar-benar diputus oleh Ye Yuan. Qin Tian benar-benar mati. Astaga, bagaimana Ye Yuan bisa mencapainya? Mendengar bahwa Qin Tian telah menekan wilayahnya sejak lama. Selama dia mau, dia bisa menerobos ke alam dewa asal kapan saja. Ye Yuan ini benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Lin Xiu dikenal sebagai orang nomor 2 di akademi, dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari kekuatan Qin Tian. Ini menyenangkan sekarang. 3 junior terkuat keluarga Qin semuanya dibantai habis-habisan oleh Ye Yuan. Qin Tian telah terkenal di ibu kota Wumeng selama beberapa ratus tahun. Dia dianggap sebagai jenius muda dengan harapan terbesar untuk menembus alam dewa ilahi dalam 100.000 tahun. Kekuatannya bisa dilihat secara sekilas. Tapi jenius tak tertandingi ini masih jatuh ke tangan Ye Yuan. Di tangan seniman bela diri sekilas surga. Hasil ini membuat semua orang tidak dapat membayangkannya. Tapi 10 tahun telah berlalu, Ye Yuan bisa berdiri di sini, ini sudah menunjukkan banyak masalah. Qin Tian kemungkinan besar benar-benar binasa. Anak sombong, berani naik ke atas kepala keluarga Qinku. Mati. Tepat pada saat ini, aura kuat yang tiada taranya naik ke langit dari kerumunan. Kekuatan hukum yang mengerikan langsung mengunci Ye Yuan. Perubahan ini membuat Ye Yuan benar-benar lengah. Ingin menghindar sudah terlambat. Di antara kerumunan keluarga Qin sebenarnya menyembunyikan pusat kekuatan yang bisa terbang. Tidak diragukan lagi, orang tua ini adalah leluhur keluarga Qin. Alam dewa ilahi setengah langkah, terlalu kuat. Ye Yuan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan di depan alam raja ilahi setengah langkah. Leluhur keluarga Qin belum tiba dan darah Ye Yuan sudah menyembur deras di bawah tekanan kekuatan hukum. Ye Yuan saat ini memiliki luka yang bertumpuk di atas lukanya, sangat kurang untuk memberi perlawanan. Tapi saat itu, aura kuat lainnya muncul dari menara harta karun segudang. 2 kekuatan hukum yang mengerikan bertabrakan di udara, menimbulkan gelombang udara yang kuat. Ye Yuan yang berada di udara langsung terlempar oleh gelombang udara ini dan menghantam atap menara harta karun tak terhingga. Qin Zhaoyun, kamu membunuh orang di pintu masuk menara harta karun segudang milikku. Apakah kamu masih menghormatiku? Ini penguasa menara-menara harta karun segudang. Han Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menghadap Qin Zhaoyun dari jauh, auranya tidak lemah sedikit pun. Wajah Qin Zhaoyun menunduk dan dia berkata sambil mendengus dingin, Han Tian, kamu berani menentang keluarga Qinku demi bocah ini. Han Tian melirik Ye Yuan dan menghela nafas dalam hati. Bocah ini benar-benar mampu menimbulkan masalah. Dengan ini, itu benar-benar membuat lubang di langit ibu kota Wumeng. Han Tian tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya agak gugup. Dia telah mengamati situasi di luar selama ini tetapi hatinya selalu berkonflik. Sampai Qin Zhaoyun mengamuk untuk membunuh, dia juga tidak mengambil keputusan. Tapi tidak diragukan lagi, nilai Ye Yuan terlalu besar. Qi Fang melaporkan kepadanya bahwa Ye Yuan menggunakan pil obat yang tidak diketahui dan benar-benar menghidupkan kembali si gemuk kecil secara ajaib. Apa yang ditunjukkan hal ini jika bukan keajaiban?
Formula pil baru di tangan Ye Yuan mungkin bukan hanya satu atau dua saja. Meski hatinya masih ragu-ragu, Han Tian tidak mengungkapkan apapun di permukaan dan berkata dengan dingin, Ye Yuan adalah alkemis tamu menara harta karun segudang. Pernahkah kamu bertanya padaku untuk menyentuhnya? Wajah Qin Zhaoyun menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, anak ini membunuh Tian Er, Zheng Er, dan Pei Er, dan tidak bisa lagi hidup di bawah langit yang sama dengan keluarga Qinku. Saya tidak peduli siapa alkemis tamunya. Jika kamu berani melindunginya hari ini, orang tua ini mungkin akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Jelas, Qin Zhaoyun juga benar-benar mengamuk ketika dia mendengar berita bahwa Qin Tian terbunuh. Ketika Han Tian mendengar ini, dia hanya berkata dengan dingin, hanya dengan orang sepertimu. Kekuatannya kurang lebih sama dengan kekuatan Qin Zhaoyun, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Di manakah pembicaraan tentang terjadinya pembunuhan besar-besaran? Siapa yang tahu bahwa Qin Zhaoyun hanya mendengus dingin dan berkata, Han Tian, kamu juga terlalu meremehkan kekuatan keluarga Qinku. Ekspresi Han Tian berubah. Tentara yang tak terhitung jumlahnya membanjiri jalanan, menutup seluruh jalan. Orang-orang ini justru adalah penjaga istana Tuan Kota. Aura yang kuat datang mendekat dari jauh. Kedatangannya mengenakan baju besi hitam, tampak sangat menakjubkan. Tuan Menara Han, Menara Harta Karun Segudang, dan ibu kota Wumeng selalu saling menguntungkan selama bertahun-tahun. Mengapa ada kebutuhan untuk membuatnya sangat tidak menyenangkan bagi seorang junior? Yang berbicara justru adalah komandan penjaga kota, Zhao Yi. Zhao Yi ini juga merupakan ahli setengah langkah Dewa Ilahi. Dengan ini, Han Tian segera merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi, itu belum berakhir. Aura kuat lainnya naik ke langit, akhirnya berhenti di samping Qin Zhaoyun, menghadap Han Tian dari jauh. Ahli perkasa Dewa Ilahi setengah langkah lainnya. Hanya saja ekspresi wajah orang ini rumit. Tatapannya memandang ke arah Ye Yuan, dengan ekspresi iba. Orang ini tidak lain adalah Kepala Akademi, Wen Yiyang. Tuan Menara Han, kali ini, Ye Yuan benar-benar berlebihan. Orang tua ini, Hufha. Wen Yiyang menghela nafas panjang, tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan membunuh 5 jenius akademi yang hebat, dia terdiam untuk waktu yang lama. Sejujurnya, siswa seperti itu memiliki potensi yang terlalu besar. Namun di dunia ini, segalanya tidak pernah sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika Wen Yiyang tidak maju, akan sangat sulit untuk menyelesaikan berbagai kekuatan. Terutama tekanan keluarga Qin yang terlalu besar. 3 pusat kekuatan Dewa Ilahi setengah langkah maju pada saat yang sama, bahkan Han Tian juga merasakan peningkatan tekanan yang tajam. Han Tian tahu bahwa masalah yang disebabkan oleh Ye Yuan hari ini sangat besar, tapi dia tidak berpikir bahwa masalah itu akan menjadi begitu besar. 4 pusat kekuatan setengah langkah Dewa Ilahi saling berhadapan, peristiwa besar ini belum pernah terjadi tanpa tahu sudah berapa tahun. Qin Zhaoyun menatap Han Tian lekat-lekat dengan mata panas dan berkata dengan dingin, anak laki-laki ini menganggap teman-temannya sebagai orang yang tidak penting. Bahkan jika dia adalah alkemis tamu Menara Harta Karun Segudang, dia telah menimbulkan kemarahan publik. Hari ini, dia harus mati. Jika Menara Harta Karun Segudangmu berani melindunginya, mungkin akan sulit untuk bertahan hidup di ibu kota Wumeng mulai sekarang. Zhao Yi yang tidak berbicara selama ini juga berkata dengan pelan, Ye Yuan tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah, ini menantang prestise istana Tuan Kota. Jika komandan ini tidak mengambil tindakan, di manakah letak prestise istana Tuan Kota? Ekspresi Han Tian sangat jelek. Dia sudah terpaksa sampai ke tepi tebing, mengendarai harimau dan sulit turun. Ye Yuan menelan pil obat, dengan paksa menekan luka di tubuhnya. Perlahan-lahan bangkit, dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, betapa bagusnya membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Denda merugikan sesama muridnya. Ketika lautan ilahi si kecil gemuk dilumpuhkan oleh mereka berlima, tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada gerbang ke bumi, di manakah kalian semua? Ketika Qin Tian melanggar peraturan akademi dan membuntutiku untuk membunuhku, di mana kalian? Ketika Qin Yuanlong mengabaikan identitasnya selama uji coba peleburan 100 kota dan menyergapku, seorang murid gua mendalam, di mana kalian semua? Aku mengalahkan semua pahlawan dalam uji coba peleburan 100 kota, memenangkan pil Dewa Bintang 4 untuk penguasa kota. Yang didapat adalah kalian membuat konsesi untuk menghindari masalah. Akademi semacam ini, tidak masalah apakah aku masuk atau tidak. Hari ini,
Aku, Ye Yuan, memutuskan semua hubungan dengan Akademi Wumeng. Ye Yuan berdiri dengan bangga, menghadapi 3 pusat kekuatan Dewa Ilahi yang setengah langkah tanpa rasa takut sedikitpun. Istana Tuan Kota dan Akademi Wumeng yang maju pada saat yang sama sudah cukup untuk mewakili sikap Tuan Kota Wumeng. Kemunculan Zhao Yi dan Wen Yi yang juga membuat jejak terakhir belenggu Ye Yuan di Akademi Wumeng menghilang seperti awan dan kabut. Sejujurnya, kontribusi Ye Yuan pada Akademi Wumeng jauh melebihi tuntutannya. Dia tidak berhutang apapun pada Akademi Wumeng. Sebaliknya, cara Akademi Wumeng dalam melakukan sesuatu membuatnya sangat kecewa. Ternyata keluarga Qin sebenarnya terlalu berlebihan terhadap Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan sangat marah dan ingin membunuh murid-muridnya. Ternyata itu untuk membalas dendam pada saudaranya. Qin Yuanlong adalah ahli hebat di alam dewa asal. Untuk benar-benar menyergap junior alam mendalam gua, itu benar-benar tidak tahu malu. Masalahnya sebelumnya, Ye Yuan menanggungnya. Kali ini, dia mengamuk dan membunuh orang untuk membalas dendam pada saudaranya. Ye Yuan baik dan adil. Benar-benar tidak mengerti, Ye Yuan memiliki bakat yang sangat menakutkan, mengapa Tuan Kota begitu bias terhadap keluarga Qin. Tidak heran keluarga Qin semakin bertindak kejam beberapa tahun ini. Ternyata Tuan Kota mendukung mereka. Kata-kata Ye Yuan membangkitkan simpati banyak orang. Keluarga Qin dan istana Tuan Kota memaksa seperti itu, ini jelas memaksa orang untuk mengambil alternatif yang drastis. Bagi Ye Yuan, untuk bisa bertahan sampai sekarang sudah sangat tidak mudah. Qin Zhaoyun melihat bahwa situasinya tidak tepat dan berkata sambil mendengus dingin, lidah silet yang berbicara dengan fasih. Kamu jelas-jelas mengandalkan kontribusimu, jadi kamu menganggap semua orang di bawah perhatianmu, merugikan sesama murid. Sekarang, kamu benar-benar berani menggunakan cara menyesatkan. Han-Tian, orang tua ini hanya bertanya padamu, minggir atau tidak. Han-Tian baru saja akan berbicara ketika Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas, masalah hari ini, Ye ini akan menanggungnya sendiri. Senior Han, terima kasih banyak atas perhatiannya selama beberapa tahun ini. Jika Ye ini beruntung bisa lolos hari ini, saya pasti akan membayarnya dengan murah hati di masa depan. Xie Jingyi dan Nona Wanru akan dipercayakan kepada senior Han. Han-Tian membuka mulutnya dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika dia bertarung sampai akhir dengan ketiga orang ini, dia juga tidak bisa menyelamatkan Ye Yuan. 3 pusat kekuatan setengah langkah Dewa Ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sendirian. Qin Zhaoyun tersenyum dingin dan berkata, beruntung bisa lolos. Sekilas surga di tahap awal benar-benar berani berbicara. Hari ini, jika kamu tidak mati, aku, Qin ini, tidak akan pernah bertemu siapapun lagi. Ye Yuan memandang Qin Zhaoyun dan berkata sambil mencibir, tua bangka, wajahmu sudah lama tidak bisa bertemu orang. Tapi yakinlah, Ye ini akan membuat keluarga Qinmu benar-benar menghilang suatu hari nanti. Qin Zhaoyun tertawa karena sangat marah dan berkata, bocah sombong yang tidak tahu malu. Orang tua ini ingin melihat hari ini bagaimana kamu akan membuat keluarga Qin menghilang. Saat ini, Wen Yi yang menghela nafas sedikit dan berkata dengan ekspresi yang rumit, Ye Yuan, bakatmu luar biasa, mengapa kamu perlu meremehkan dirimu sendiri? Menyerah tanpa perlawanan, orang tua ini akan membantumu memohon keringanan hukuman kepada Tuan Kota. Dia pasti akan memberimu jalan keluar. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum dingin, apakah kepala akademi benar-benar menganggap Ye ini sebagai anak berusia 3 tahun? Meskipun Ye ini belum pernah bertemu dengan penguasa kota Wumeng, dia dan keluarga Qin jelas berkolusi. Jika aku benar-benar menyerah, bisakah kamu melindungiku? Wen Yi yang membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, dia juga tidak tahu apa hubungan antara Tuan Kota dan keluarga Qin. Namun berbagai tanda memang menunjukkan bahwa Tuan Kota dan keluarga Qin mempunyai hubungan dekat. Sebenarnya, dia yang maju kali ini juga karena Tuan Kota secara pribadi mengiriminya kabar, membuatnya membujuk Ye Yuan kembali. Hanya saja Ye Yuan jelas tidak mudah untuk ditipu. Dia sudah lama melihat tanda-tanda di balik ini. Bicara lagi tidak ada gunanya. Tua bangka, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan coba kejar aku hari ini. Ye Yuan tersenyum dingin pada Qin Zhaoyun, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Sangat cepat, semua orang belum bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika Ye Yuan sudah berubah menjadi titik hitam kecil, menghilang ke cakrawala. Kecepatan penerbangan manuver pedang ini sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Qin Zhaoyun berubah,
Esensi ilahi mendesak dengan heboh, mengejar ke arah menghilangnya Ye Yuan. Wajah Zhao Yi dan Wen Yi yang juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka kalau kecepatan Ye Yuan ternyata begitu cepat. Sosok Ye Yuan berubah menjadi aliran cahaya, seperti komet di langit, ribuan mil dalam sekejap. Sial, bagaimana kecepatan terbang manuver pedang bocah ini bisa begitu cepat? Qin Zhaoyun berkata dengan putus asa. Ekspresi Zhao Yi juga jelek dan dia berkata dengan suara serius, "Tidak mungkin, kalau terus begini, kita akan kehilangan dia." Wen Yi yang tidak berbicara, dia merasa jantungnya meneteskan darah. Seorang jenius seperti Ye Yuan seharusnya menjadi orang yang paling cemerlang dalam kariernya sebagai kepala akademi. Tapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Hahaha, anjing tua, sepertinya kamu benar-benar tidak punya wajah untuk bertemu orang lain di masa depan. Harus mengingat apa yang kamu katakan. Suara Ye Yuan pelan-pelan terdengar dari depan. Dia sama sekali tidak menghormati mereka. 3 pusat kekuatan setengah langkah Dewa Ilahi. Meskipun pusat kekuatan setengah langkah Dewa Ilahi mampu terbang, itu jelas bukan keahlian mereka. Sebagai perbandingan, setelah Ye Yuan menerobos ke alam sekilas surga, ini adalah pertama kalinya dia mengerahkan penerbangan manuver pedang dengan kekuatan penuh. Beberapa orang yang mencoba-coba setengah matang itu tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Tapi saat ini, ekspresi Ye Yuan berubah. Aura mengerikan turun dari langit. Dalam sekejap, Ye Yuan sepertinya telah jatuh ke dalam rawa, tidak mampu melepaskan diri. Seluruh langit tampak terdistorsi. Ye Yuan merasa ada kekuatan besar di depannya. Seluruh tubuhnya sepertinya terjebak dalam awan kapas, tidak dapat melepaskan diri apapun yang terjadi. Itulah kekuatan dunia. Tuan kota Wumeng itu datang sendiri. Suara tanpa debu terdengar di benak Ye Yuan. Hati Ye Yuan tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Yang paling dia khawatirkan adalah penguasa kota Wumeng ini. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar bergerak. Dia awalnya berpikir bahwa tuan kota Wumeng ini tidak suka repot dengan hal-hal seperti itu. Sepertinya dia salah perhitungan kali ini. Hubungan tuan kota Wumeng dengan keluarga Qin bahkan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi dan menyerah begitu saja. Pada saat ini, trio Qin Zhaoyun akhirnya menyusul. Melihat situasinya, Qin Zhaoyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nak, bukankah kamu pandai berlari?" Ye Yuan berkata dengan nada menghina, wajah penuh dengan debu mengikuti di belakang tuan kecil ini, tapi masih berani omong kosong. Kulitmu cukup tebal. Wajah Qin Zhaoyun menunduk dan dia berkata dengan keras, "Nak, kamu mendekati kematian." Qin Zhaoyun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung memukul Ye Yuan dengan telapak tangannya. Kekuatan serangan yang kuat sepertinya mengenai bola spons. Ye Yuan terjerat oleh kekuatan dunia dan tidak bisa menghindarinya sama sekali, dengan paksa menerima telapak tangan ini. Petik 2. Ye Yuan memuntahkan darah segar dari mulutnya, tubuhnya melayang ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Namun kekuatan dunia masih melilitnya, membuatnya melayang di udara dan bukan mendarat. Jika bukan karena kekuatan dunia yang menahan sebagian besar kekuatan, Ye Yuan pasti sudah mati, tidak? Heh, bocah nakal, bukankah kamu tadi sangat arogan? Jadilah sombong lagi agar aku bisa melihatnya. Langkah Qin Zhaoyun berhasil, dia segera merasa sangat terbebaskan. Anjing tua, kamu mengingatnya untukku? Semua ini hari ini, tuan muda ini akan mengembalikannya 100 kali lipat di masa depan. Ye Yuan melotot dan berkata dengan gigi terkatup. Hehehe, apa kamu bocah nakal masih bermimpi? Bahkan Tuan Qin Xiao telah mengambil tindakan. Kamu masih berpikir kamu punya masa depan? Kata Qin Zhaoyun dengan ekspresi puas. Saat kata-kata Qin Zhaoyun keluar, tidak hanya ekspresi Ye Yuan, Zhao Yi dan Wen Yiyang yang berubah. Tuan kota sebenarnya bermarga Qin. Dengan cara ini, semuanya bisa dijelaskan. Tidak heran beberapa tahun ini, keluarga Qin bisa memanggil angin dan memerintahkan hujan di ibu kota Wumeng, menekan keluarga besar lainnya, mengungguli yang lain. Pantas saja para murid keluarga Qin begitu sombong, namun istana tuan kota menutup mata terhadap hal itu. Semuanya berasal dari nama keluarga tuan kota. Zhaoyun, kamu terlalu banyak bicara. Suara sedingin es terdengar. Seorang pria parubaya yang perkasa keluar dari kehampaan. Tatapan Ye Yuan berubah tajam. Pria parubaya ini adalah pria parubaya yang dia lihat saat ujian masuk. Melihat Qin Xiao, ekspresi Qin Zhaoyun tanpa sadar berubah dan dia berkata sambil membungkuk, "Ya, yang mulia tuan kota."
Zhao Yun tahu kesalahannya. Qin Xiao mendengus setuju dan berkata dengan dingin, Tuan kota ini adalah anak angkat keluarga Qin dan bukan anggota klan keluarga Qin. Setelah kalian semua mendengarnya hari ini, kalian tidak diperbolehkan menyebutkannya lagi kepada orang lain. Merasakan tatapan tajam Qin Xiao, Wen Yiyang dan Zhao Yi sama-sama terkejut dan buru-buru membungkuk dan berkata, baik, yang mulia Tuan kota. Di ibu kota Wumeng, Qin Xiao hampir tidak menunjukkan wajahnya di depan orang-orang. Tidak ada yang tahu nama belakangnya sebelumnya. Hal ini, mungkin bahkan Qin Tianan tidak mengetahuinya. Hanya Qin Zhao Yun, eksistensi teratas keluarga Qin seperti ini, yang mengetahui identitas asli Qin Xiao. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Qin Xiao menerima kebaikan besar keluarga Qin, begitulah pencapaiannya hari ini. Sudah terlalu lama berlalu, tidak ada yang mengingatnya lagi. Qin Xiao perlahan berbalik, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Ye Yuan, bakatmu luar biasa, prestasi masa depanmu pasti akan melampaui penguasa kota ini di masa depan. Sayang sekali, kamu seharusnya tidak menjadi musuh keluarga Qin. Ye Yuan memelototi Qin Xiao dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap pusat kekuatan ini saat dia meludah dan berkata, "Oh, kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, membiarkan keluarga Qin terlibat dalam pelanggaran hukum, kamu tidak layak menjadi penguasa kota. Jika aku tahu ini akan terjadi, Tuan muda ini seharusnya membelah pil Dewa Bintang 4 itu dengan pedang, untuk menghindari memberi makan anjing." His, Wen Yiyang dan Zhao Yi sama-sama kaget mendengarnya. Sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara seperti ini kepada tokoh dikdaya alam Raja Ilahi. Anak laki-laki ini benar-benar pelanggar hukum dan tidak terkendali. Sebaliknya, Qin Zhao Yun mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Namun, pengendalian diri Qin Xiao jauh lebih baik dari yang Ye Yuan bayangkan. Dia hanya berkata dengan dingin, keluarga Qin baik padaku, apa yang salah dengan penguasa kota ini melakukan hal itu? Setelah kembali dari uji coba peleburan 100 kota, penguasa kota ini telah mengisyaratkan kepadamu untuk tidak bermusuhan dengan keluarga Qin, tetapi kamu kebal terhadap alasan dan nasihat. Bukan saja kamu tetap tidak mau bertobat, kamu malah berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, tetap tidak menyesal. Hahaha, sungguh bisa membuat diriku tertawa. Siapa kamu, berani membuat Ye ini bertobat? 3 orang di belakang gemetar saat mendengarkan. Ye Yuan ini terlalu liar. Itu adalah pusat kekuatan luar biasa, keberadaan yang sangat tinggi. Jangan melihat bagaimana mereka bertiga berada di alam Raja Ilahi setengah langkah, di depan alam Raja Ilahi, itu tidak cukup untuk dilihat. Pusat kekuatan alam Raja Ilahi membuka dunia kecil dan memiliki peningkatan kekuatan dunia. Itu sama sekali bukan apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di 3 alam Dao Ilahi. Semakin dekat seseorang dengan alam penguasa ilahi, semakin besar kekaguman mereka terhadap alam ini. Orang yang mampu mencapai langkah ini, tidak ada seorang pun yang jenius tiada taranya. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak memandang Qin Xiao. Qin Xiao melirik Ye Yuan dan berkata dengan dingin, dunia ini awalnya adalah penguasa tertinggi yang kuat. Aku mengendalikan suatu wilayah di dunia, mengambil alih ibu kota, aku memintamu untuk bertobat, kamu harus bertobat. Akibat dari tidak bertobat, adalah kematian. Selesai berbicara, Qin Xiao dengan ringan mengetukkan jarinya. Aura menakutkan langsung mengembun. Trio Qin Zhao Yun semuanya terlihat serius ketika mereka melihat ini. Ini adalah kekuatan dari tokoh dikdaya alam Raja Ilahi. Sekarang saatnya, tatapan Ye Yuan berubah tajam, sosoknya tiba-tiba meledak, meluncur keluar seperti anak panah yang lepas dari talinya. Trio Qin Zhao Yun terlihat terkejut. Tatapan Qin Xiao berubah menjadi serius juga. Ye Yuan benar-benar berhasil menembus kekuatan dunianya. Bocah sekilas surga di tahap awal benar-benar berhasil menembus kekuatan dunia dari alam penguasa ilahi. Ini hanyalah hal yang tidak terpikirkan. Hal ini bahkan lebih mencengangkan daripada Ye Yuan yang membunuh 5 orang jenius. Ye Yuan mendesak esensi ilahi hingga batasnya, melarikan diri dengan putus asa. Mengundurkan diri dari kematian bukanlah gayanya, Ye Yuan. Selama masih ada sedikit harapan, dia akan berusaha 100%. Apa yang disebut kekuatan dunia hanyalah sejenis penerapan Dao surgawi. Kelihatannya mendalam dan tak terduga, tapi Ye Yuan memiliki gunung bentangan surga kecil. Dia meneriakkan pelecehan terhadap Qin Xiao dan yang lainnya di permukaan. Sebenarnya, dia diam-diam berkomunikasi dengan gunung bentangan surga kecil sepanjang waktu.
Dia bisa meniru dao surgawi dunia bukit kaki langit, dia secara alami bisa menghancurkan kekuatan dunia Qin Xiao. Setelah disambar petir, sudut mulut Qin Xiao tersenyum dingin dan dia berkata, agak menarik, tapi, tidak ada gunanya. Sambil berbicara, Qin Xiao mengambil langkah keluar, langsung bergerak ribuan mil. Kecepatan Ye Yuan sudah sangat cepat tetapi langsung dikalahkan oleh Qin Xiao. Aku sangat ingin melihat rahasia apa yang kamu miliki pada dirimu. Qin Xiao tersenyum sambil menunjuk jarinya. Ye Yuan merasa seluruh dunia sedang menuju ke arahnya. Tatapan Qin Xiao berubah menjadi serius. Ye Yuan benar-benar menghilang di depan matanya. Kekuatan besar dunia tiba-tiba meledak, bertabrakan dengan kekuatan dunia Qin Xiao. Undulasi yang mengerikan muncul, langsung mengirim trio Qin Xiaoyun terbang keluar. Ketiga orang itu sebenarnya terluka parah karena lengah. Untungnya jarak mereka cukup jauh. Kalau tidak, gempa susulan saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Pertikaian antara tokoh dikdaya alam penguasa ilahi sangatlah dahsyat. Tatapan Qin Xiao berubah menjadi serius, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Qin Xiao berkata dengan terkejut, itu sebenarnya kamu. Orang yang datang itu berkata dengan dingin, kalau tidak, menurutmu siapa yang akan datang? Qin Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, saya tidak menyangka bahwa Hantian tidak menerobos terlebih dahulu, tetapi kamu menerobos terlebih dahulu. Itu sangat mengejutkanku. Tidak heran kamu mengasingkan diri selama bertahun-tahun, itu sebenarnya untuk menyerang alam dewa ilahi. Ketika trio Qin Xiaoyun melihat sosok itu menghadap Qin Xiao dari jauh, keheranan dalam tatapan mereka sangat besar. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa orang ini benar-benar berhasil menembus alam dewa ilahi. Di ibu kota Wumeng, ada 4 pusat kekuatan setengah langkah dewa ilahi. Semua orang merasa bahwa 4 pusat kekuatan setengah langkah dewa ilahi ini adalah yang paling menjanjikan untuk menerobos ke alam dewa ilahi. Tapi tidak ada yang menyangka orang ini benar-benar berhasil menerobos. Orang ini tidak lain adalah kepala alkemis menara harta karun segudang yang telah mengasingkan diri selama beberapa dekade, Xiao Feng. Pengasingan tertutup selama beberapa dekade membuat semua orang hampir melupakan orang ini. Namun, ketika dia keluar dari pengasingan lagi, dia sebenarnya sudah berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka. Trio Qin Xiaoyun memandangi sosok Xiao Feng, wajah mereka penuh rasa iri dan bingung. Mengapa orang ini adalah Xiao Feng dan bukan mereka? Xiao Feng berkata dengan dingin, orang tua ini bisa menerobos ke alam dewa ilahi, itu semua berkat teman kecil Ye Yuan. Berharap Tuan Kota yang mulia akan memberi Ye Yuan jalan keluar karena wajah lelaki tua ini. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang, termasuk Qin Xiao, semuanya berubah. Xiao Feng yang menerobos ke alam dewa ilahi sebenarnya ada hubungannya dengan Ye Yuan. Tidak heran menara harta karun segudang melindungi Ye Yuan seperti itu. Ternyata inilah alasannya. Saat itu, Xiao Feng sepertinya secara pribadi melakukan perjalanan ke kota Bukit Permata. Setelah kembali, dia langsung mengumumkan pengasingan tertutup. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan sihir semacam ini, sehingga benar-benar dapat membantu orang lain menerobos ke alam dewa ilahi? Trio Qin Xiaoyun bertukar pandang, semua tatapan memperlihatkan tatapan panas. Alam dewa ilahi terlalu menggoda bagi mereka bertiga. Mata Qin Xiao sedikit menyipit dan dia berkata sambil tersenyum tipis, menurut aturan yang mulia Kaisar Surgawi, karena kamu sudah menerobos ke alam dewa ilahi, kamu tidak boleh tinggal di ibu kota Wumengku lagi kan? Wajah Xiao Feng tenggelam dan dia berkata, setelah masalah ini, Xiao ini dengan sendirinya akan pergi. Tapi mengenai Ye Yuan, orang tua ini pasti melindunginya. Karena menara harta karun segudang adalah kekuatan luar, mereka secara alami tidak mengizinkan keberadaan di kota yang dapat mengancam penguasa kota. Kalau tidak, jika menara harta karun segudang menempatkan pusat kekuatan di ibu kota, apakah penguasa kota yang berhak mengambil keputusan, atau apakah pusat kekuatan luar ini yang berhak mengambil keputusan? Qin Xiao berkata sambil tersenyum, dengan orang sepertimu, alam Raja Ilahi yang baru saja menerobos, kamu ingin bersikap kurang ajar di depan penguasa kota ini. Aroma berbahaya menyebar dari tubuh Qin Xiao, membuat ekspresi Xiao Feng berubah menjadi kaku. Meskipun Xiao Feng menerobos ke alam Raja Ilahi, dia baru saja menerobos. Sementara Qin Xiao sudah kokoh berada di alam Dewa Ilahi, entah berapa tahun. Jika mereka benar-benar mengalami perjuangan hidup dan mati, Xiao Feng jelas bukan tandingannya. Wajah Xiao Feng menunduk dan dia berkata, selama kamu melepaskan Ye Yuan, kamu bisa menyatakan syarat apapun.
Qin Xiao berkata dengan dingin, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan penguasa kota ini. Hari ini, Ye Yuan ini, kamu harus menyerahkannya bagaimanapun juga. Kalau tidak, menara harta karun segudangmu mungkin bisa menutup toko di ibu kota Wumeng. Xiao Feng menyadari bahwa Qin Xiao ini telah memutuskan dan dengan tekad bulat untuk tidak membiarkan Ye Yuan pergi. Dia menarik napas dalam-dalam, pikirannya bergerak. Sosok Ye Yuan keluar. Ye Yuan hanya merasakan kabur di depan matanya, muncul di dunia surga sekali lagi. Sesaat sebelumnya, Ye Yuan dibawa ke dunia kecil yang dibelah Xiao Feng. Kakak Xiao, kamu benar-benar berhasil menerobos. Ye Yuan memandang Xiao Feng dengan agak terkejut. Dia merasakan matanya langsung kabur sekarang, tiba di dunia asing, dan sama sekali tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Baru sekarang melihat Xiao Feng dia menyadari. Melihat Xiao Feng mengeluarkan Ye Yuan, Qin Xiao dan Qin Zhaoyun sangat senang dengan diri mereka sendiri. Sepertinya dia harus menyerahkan Ye Yuan karena tekanan. Lagi pula, membuat menara harta karun segudang yang besar dari jarak dekat di alam sekilas surga yang sangat kecil tidak ada gunanya. Xiao Feng berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum, "Huhuhu, ini semua berkat kamu." Saat itu, jika bukan karena kamu memberikan satu atau dua petunjuk, lelaki tua ini mungkin masih belum bisa menyentuh pintunya sampai sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak, itu adalah akumulasi tebal dari kakak Xiao yang meletus, aku hanya menambahkan bunga pada sulaman. Selamat, kakak Xiao. Ekspresi Xiao Feng meredup dan dia berkata sambil menghela nafas, adik, kakaklah yang tidak berguna. Bahkan jika aku menerobos ke alam dewa ilahi, aku tidak berdaya untuk melakukan apapun hari ini juga. Kedua orang ini, satu bertanya dan satu lagi menjawab, gelombang raksasa bergejolak di hati Qin Xiao dan yang lainnya. Seorang bocah dari alam dewa mendalam gua memberikan petunjuk tentang pusat kekuatan alam dewa asal yang sudah mencapai puncaknya, dan bahkan membiarkannya menerobos ke alam dewa ilahi. Jika bukan karena mendengarnya dengan telinga sendiri, mereka pasti akan mengira dunia ini gila. Bahkan Qin Zhaoyun juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di dalam hatinya saat ini, kamu datang dan berikan petunjuk kepadaku. Jika dia bisa menerobos ke alam penguasa ilahi, dia bahkan rela melepaskan permusuhannya. Kecuali, dalam keadaan seperti ini sekarang, dia tidak bisa mengambil keputusan. Ye Yuan tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia berkata sambil tersenyum, untuk kakak Xiao bisa datang, Ye ini telah menerima dengan senang hati kebaikanmu. Xiao Feng menganggukkan kepalanya, menoleh ke arah Qin Xiao, dan berkata, mulai hari ini, menara harta karun segudang akan mundur dari ibu kota Wumeng. Adik Ye, Xiao ini akan mengirimimu sebagian, bagian belakang, akan bergantung pada keberuntunganmu. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya dan dia terbungkus dalam kekuatan agung dunia, terbang tanpa tahu seberapa jauh. Adegan ini membuat Qin Xiao lengah. Xiao Feng, kamu. Xiao Feng berkata dengan acuh tak acuh, meskipun lelaki tua ini bukan tandinganmu, jika kamu ingin melepaskan lelaki tua ini, itu juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, apakah kamu berani membunuh orang tua ini? Qin Xiao tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Dia benar-benar tidak berani. Dengan status Qin Xiao, membunuh satu atau dua seniman bela diri alam dewa asal, menara harta karun segudang tentu saja tidak akan banyak bicara. Tapi Xiao Feng sudah menjadi pusat kekuatan alam dewa ilahi sekarang. Bagi menara harta karun segudang, dia tidak lagi berarti. Qin Xiao selalu memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Tapi sekarang, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Feng sebenarnya begitu tegas, langsung menarik menara harta karun segudang keluar dari ibu kota Wumeng. Mundur dari ibu kota, kerugian menara harta karun segudang akan terlalu besar. Kamu benar-benar membuat keputusan seperti ini untuk junior di alam sekilas surga, apakah kamu gila? Qin Xiao mengertakkan gigi dan berkata. Xiao Feng berkata dengan dingin, pria memiliki prinsip yang harus dipatuhi dan menjadi pedoman. Menabur sebab akan menghasilkan akibat, menabur karma akan menghasilkan buah. Di masa lalu, Ye Yuan membantuku menerobos. Begitulah aksiku membalas rasa syukur hari ini. Bagaimana kamu tahu bahwa tindakan saya hari ini tidak akan ada waktu untuk panen di masa depan? Seluruh tubuh Qin Xiao bergetar, tatapannya menunjukkan keterkejutan. Untuk apa beberapa dari kalian masih linglung? Masih tidak mengejarnya? Saya ingin melihat orangnya jika hidup, zombinya jika sudah mati. Qin Xiao meraung.
Di hutan belantara tanpa batas, tiga sosok saat ini sedang bergerak maju dengan kecepatan ekstrim. Aura ketiga orang ini sangat mengesankan. Binatang buas di sekitarnya berteriak-teriak untuk memberi jalan yang luas. Bocah sialan ini, hidupnya sangat ulet. Dia bahkan bisa melarikan diri seperti ini. Qin Zhaoyun menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata. Trio Qin Zhaoyun mengejar sepanjang jalan dan akhirnya tidak dapat melanjutkan penerbangan yang lama. Oleh karena itu, mereka mendarat di tanah untuk melanjutkan pengejaran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Feng benar-benar berhasil menembus alam dewa ilahi. Yang lebih tak terduga lagi, Xiao Feng sebenarnya tidak ragu membiarkan menara harta karun segudang menarik diri dari ibu kota Wu Meng demi melindungi Ye Yuan. Sepanjang jalan, Qin Zhaoyun menghentakkan kakinya dengan marah tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Tapi dia pasti tidak mengira kita bisa melacak lokasinya melalui token akademi. Tindakan Xiao Feng ditakdirkan sia-sia. Zhao Yi berkata dengan suara serius. Dengan ini, kemarahan Qin Zhaoyun berubah menjadi kegembiraan lagi saat dia berkata, kita bertiga dewa surgawi setengah langkah mengejar bocah alam sekilas surga, ini juga terlalu memalukan. Bocah ini sudah menghentikan segala aktivitasnya agar tidak menarik perhatian orang dan tidak berani lagi mengayunkan pedang untuk terbang. Hanya saja dia tidak tahu kalau seperti ini, itulah yang kita inginkan. Kemampuan magis Xiao Feng tidak cukup untuk mengirim Ye Yuan keluar dari pengaruh ibu kota Wu Meng. Saat ini, ibu kota Wu Meng sudah mengumumkan kepada dunia, menempatkan Ye Yuan secara luas dalam radius seluruh ibu kota Wu Meng. Jika Ye Yuan ingin melarikan diri, dia tidak bisa terbang di udara dengan cara yang mencolok. Dengan begitu, targetnya terlalu mencolok. Wen Yiyang menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng sebenarnya selangkah lebih maju dari kita, menerobos ke alam dewa ilahi. Dia bahkan belum mencapai alam penguasa ilahi setengah langkah. Metode apa yang digunakan Ye Yuan, untuk membuatnya menerobos menjadi dewa ilahi? Satu kalimat membuat suasana hati baik dua orang lainnya langsung menghilang begitu saja. Beberapa dari mereka telah terjebak di dunia ini selama beberapa tahun yang tidak pasti. Setengah langkah lagi, tapi sepertinya sejauh dari tanah ke cakrawala, selamanya tidak dapat menyeberang. Namun, Xiao Feng benar-benar menyusul dari belakang dan melampaui mereka yang ada di depan, langsung menerobos ke alam dewa ilahi. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Qin Xiao mengertakkan gigi dan berkata, berpikir terlalu banyak untuk apa? Saat kita menangkap anak itu, apakah kita masih perlu takut karena tidak bisa membuka mulutnya? Benar saja, kata-kata Qin Zhaoyun membuat mata kedua orang itu berbinar. Apa yang dikatakan saudara Qin benar. Ketiga pondasi kita jauh lebih baik daripada pondasi Xiao Feng. Selama masih ada sedikit, kita benar-benar mampu menerobos ke alam dewa ilahi. Zhao Yi berkata dengan penuh semangat. Qin Zhaoyun tersenyum dan berkata, lalu masih menunggu apa? Anak laki-laki itu seharusnya berada tidak jauh di depan sekarang, akan memasuki jangkauan kota cahaya gagak. Begitu kita membiarkannya kabur dari kota cahaya gagak, kita harus berusaha lebih keras untuk menangkapnya. Kedua orang itu menyuarakan persetujuan mereka, menunjukkan teknik gerakan mereka dan mengejarnya. Kota cahaya gagak adalah daerah paling dekat dengan perbatasan ibu kota Wu Meng. Jika Ye Yuan pergi dari sini, dia akan memasuki wilayah pengaruh ibu kota lain. Meskipun ibu kota milik kota kekaisaran, masing-masing ibu kota mendominasi suatu wilayah, tidak saling mengganggu. Begitu Ye Yuan pergi, tentu saja hal itu akan menimbulkan banyak masalah. 3 hari kemudian, di perbatasan kota cahaya gagak, sesosok tubuh sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, 3 sosok turun dari langit, menghalangi semua jalan keluar sosok itu. Qin Zhaoyun terlihat puas saat dia berkata sambil tertawa, sungguh memalukan. Sedikit lagi, meskipun butuh sedikit kesulitan, bagaimanapun juga kami berhasil menangkapmu. Kenapa? Kamu sangat terkejut. Wen Yiyang menghela nafas dan berkata, Ye Yuan, perintah penguasa sulit untuk ditentang. Kembalilah bersama kami. Tapi tatapan Zhao Yi membara saat dia berkata, Nak, serahkan metode untuk menerobos ke alam dewa ilahi dan kami akan menghindarkanmu dari kematian. Ye Yuan tidak merasakan suka maupun duka karena dikelilingi oleh 3 orang di tengah dan tidak putus asa seperti yang mereka bayangkan. Ye Yuan memandang Qin Zhaoyun dan meludah, membuat kaget saja. Dasar bodoh. Hanya berdasarkan sedikit tipuanmu dan kamu ingin menangkap Ye ini. Wajah Qin Zhaoyun menjadi hitam dan hendak lepas kendali,
Tapi dia melihat Ye Yuan mengeluarkan token akademi dan mulai memainkannya di tangannya. Ye Yuan memandang Qin Zhaoyun dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Anjing tua, apakah kamu sangat senang dengan dirimu sendiri selama ini? Apakah kamu merasa Ye ini tidak bisa lepas dari telapak tanganmu? Hanya berdasarkan mainan ini." Jantung Qin Zhaoyun berdebar kencang, tiba-tiba merasa mereka bertiga sepertinya telah ditipu. Ini tiruan. Tatapan Zhao Yi berubah menjadi tajam dan dia berkata dengan muram. Wen Yiyang menghela nafas dan berkata, "Kita semua terlalu melebih-lebihkannya." Ye Yuan mencibir sambil melihat ke arah Qin Zhaoyun dan berkata, "Anjing tua, tunggu saja. Saat aku, Ye Yuan, kembali, itu akan menjadi hari di mana keluarga Qinmu dimusnahkan. Katakan pada Qin Xiao, minta dia menjaga dirinya sendiri dengan baik. Ye ini akan datang dan menemuinya untuk menyelesaikan masalah tidak lama lagi." Selesai berbicara, dengan keras, Ye Yuan segera berubah menjadi bola api. Token akademi jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang tajam. Qin Zhaoyun menggertakkan giginya hingga bergetar, marah hingga asap mengepul dari ketujuh lubang. Mereka bertiga mengejar hampir 1 bulan. Mereka tidak menyangka bahwa yang dia kejar sebenarnya adalah tiruan. Bocah ini terlalu licik. Zhao Yi juga mengertakkan gigi karena kebencian. Awalnya, dia sangat menantikan metode untuk menerobos ke alam dewa ilahi. Dia tidak menyangka kesibukan selama sebulan ini, semuanya sia-sia. Di perbatasan lain ibu kota Wumeng, Ye Yuan yang saat ini sedang menyembuhkan lukanya di dalam gua tiba-tiba membuka matanya, sudut mulutnya memperlihatkan senyuman mengejek. Berapa banyak suka dan duka yang Ye Yuan alami sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan kesalahan tingkat rendah seperti ini? Meskipun Akademi Wumeng belum pernah mengatakannya sebelumnya, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa membawa bahaya tersembunyi seperti ini padanya? Segera setelah Ye Yuan dikirim terbang, dia membagi sebagian besar esensi ilahinya, menciptakan klon teratai api cendana pembersih, membawa token akademi dan melarikan diri sepanjang jalan. Sementara dirinya bergerak diam-diam ke arah lain. Api sudah melahirkan roh primordial, Ye Yuan tidak mampu membawanya melewati badai spasial. Tapi teratai api cendana pembersih adalah tiruan yang Ye Yuan sempurnakan. Dia membawanya. Selama hampir 100 tahun ini, teratai api cendana pembersih telah berevolusi ke peringkat dewa juga. Hanya saja dibandingkan dengan kemajuan Ye Yuan, kemajuannya jauh lebih lambat. Sepanjang jalan, Ye Yuan berhati-hati, tidak mengungkapkan jejaknya, akhirnya bersembunyi di perbatasan. Serangkaian pertempuran besar sebulan yang lalu, luka Ye Yuan sudah sangat parah. Ditambah 1 bulan pelariannya, Ye Yuan mengalami lebih banyak cedera selain cederanya. Baru-baru ini dia menemukan gua tersembunyi dan masuk ke tempat peristirahatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tiba-tiba, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Aku bahkan mengira aku pasti sudah mati kali ini. Saya tidak menyangka bahwa pada saat terakhir, Kakak Xiao benar-benar menerobos ke alam dewa ilahi, menyelamatkanku." Pada saat ini, sosok tanpa debu muncul dan berkata, "Sebenarnya, kamulah yang menyelamatkan dirimu sendiri, kamulah yang pertama kali membantunya menerobos alam dewa ilahi, bahwa dia memiliki kemampuan untuk datang dan menyelamatkanmu. Mungkin, inilah lingkaran sebab dan akibat." Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Saat itu, aku hanya merasa aku cocok dengannya. Saya tidak menyangka akan mendapatkan panen yang tidak terduga seperti ini. Nona Wanru mungkin akan kecewa. Juga, ada Little Fatty. Saya harap dia menenangkan diri. Senior, ibu kota Wumeng ini sudah tidak memiliki tempat untukku berteduh. Kemana aku harus pergi?" Tanpa debu berkata, "Kamu tidak bisa terus berada di dalam batas kota kekaisaran langit surgawi. Dengan kekuatan alam dewa ilahi, begitu Qin Xiao mengetahui keberadaanmu, membunuhmu hanyalah masalah mengangkat tangan. Ini tempat yang merepotkan, lebih baik pergi sejauh mungkin." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a